Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan langkahmu." Di dalam setiap kehidupan kita perlu kita melibatkan Tuhan. Di dalam hal apapun, kita sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kita tahu dengan pasti Tuhan yang beserta dengan kita tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Biarlah pagi hari ini, ketika kita membuka mata kita naikkan syukur dan doa kita. Kita mau katakan, Tuhan, bawa kami untuk mengenal-Mu lebih lagi. Sebab itulah yang kami rindukan dan kami butuhkan. Tanpa Engkau, kami tidak akan mungkin bisa berjalan. Tanpa Engkau, kami tidak bisa melakukan hal yang luar biasa. Sebab karena pertolongan Roh-Mu yang memampukan dan memberikan kita kekuatan. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya, temukan kasih dan karunia-Nya. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Yes, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tidak ada lagi yang lain kami inginkan saat ini, Tuhan, selain lebih lagi mengenal-Mu, Tuhan. Selain lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan,
Anugerah yang membesar dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia, katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi angkat tanganmu dan katakan. Dan ku ingin mengenalmu Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes Lord, yes Lord, bahwa ku mengenalmu Tuhan, lebih dari yang lain, lebih dari siapapun Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengenalmu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarala batas syandarala maralamu. Ku naikkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai kita di tahun 2021, Tuhan Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah kasih setianya, senantiasa menyertai kita di tahun 2022. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini selalu dihadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk mengasihi atau pilihan untuk membenci. Pilihan untuk merenungkan kasih Tuhan atau melupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh yang begitu luar biasa, mengambil satu pilihan yang tepat, mengambil satu komitmen yang tepat, yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 16-17. Dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Bapak, Ibu, Saudara, suatu ungkapan yang luar biasa dari Rut, menantu Naomi. Seorang perempuan Moab yang telah kehilangan suaminya. Kalau kita baca kisah sebelumnya, ini dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Elimelek. Elimelek ini hijrah ke Bethlehem, menuju ke Moab. Dikarenakan di Yehuda sedang mengalami penghukuman dari Tuhan, yaitu bala kelaparan. Tidak seperti halnya dengan Daud ketika dia dihukum Tuhan karena menghitung rakyatnya. Daud mengatakan di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud dengan Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud lebih suka jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, tidak demikian dengan Elimelek. Ketika datang penghukuman Tuhan, yaitu bala kelaparan, dia pindah dari Bethlehem, Yehuda. Bethlehem artinya rumah roti, rumah tanah perjanjian. Dia pindah ke Moab. Sebagaimana kita ketahui Moab adalah satu tempat, suatu negeri yang tempat penyembahan berhala. Dan juga bangsa Moab adalah bangsa keturunan yang Lot dengan putri sulungnya. Moab penyembah berhala. Dari rumah roti menuju ke tempat penyembahan berhala. Bapak, Ibu, Saudara, Elimelek hanya beberapa saat berada di Moab. Kemudian matilah dia. Tinggallah Naomi bersama dengan kedua anak dan menantunya. Kedua anak Naomi menikah dengan orang Moab juga, yaitu Rut dan Orpa.
Tidak lama kemudian matilah juga kedua anak Naomi, yaitu Kilion dan Mahlon di sana, di tanah Moab. Tinggallah Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Ketika mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya hendak kembali ke tanah Bethlehem, Yehuda. Namun pada saat tiba di perjalanan menuju ke Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya untuk pergi dan pulang ke rumah masing-masing. Maksudnya Naomi meminta kepada Rut dan Orpa untuk kembali ke Moab, untuk tinggal di Moab. Ketika Orpa berpamitan untuk kembali ke daerah asalnya, tidak demikian dengan Rut. Keduanya menangis, Orpa dan Rut menangis ketika Naomi menyuruh keduanya untuk kembali ke Moab. Tapi respon yang luar biasa yang dilakukan oleh Rut, dia tetap berpaut kepada Naomi. Dikatakan Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Dan saat Naomi mendesak Rut untuk kembali kepada bangsanya, Rut berkata bahwa bangsamulah bangsaku. Dan yang luar biasa dia katakan, Allahmulah Allahku. Satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, adalah mudah bagi kita untuk menaruh pengharapan di saat-saat semuanya berjalan dengan lancar, di saat semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi namun tidak mudah, tidak gampang pada saat seseorang dalam keadaan kosong seperti Naomi, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Tetapi Rut masih tetap mau mengikuti Naomi. Bahkan dia mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Suatu sikap yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita merenungkan kata-kata daripada Rut ini, kita semakin takjub mendengarnya. Komitmen Rut kepada ibu mertuanya yang miskin dan tidak memiliki apa-apa, sungguh suatu hal yang luar biasa. Pertama, dia harus meninggalkan keluarganya yang ada di Moab. Di saat tidak ada pengharapan lagi, dia harus meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya. Yang kedua, sejauh dia tahu hidup sebagai seorang janda, Rut juga sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dia seorang janda dan Naomi pun tidak memiliki anak untuk bisa dia berikan dan menikah kepada Rut. Dan kalau dia menikah dengan non keluarga daripada Naomi, maka komitmen dengan keluarga Naomi juga akan hilang. Yang ketiga, kalau dia harus pergi ke suatu tempat yaitu Bethlehem Yehuda, suatu tanah yang asing bagi dia tidak mengerti adat istiadat yang baru dan dia tidak mengerti bahasanya. Sungguh suatu hal yang benar-benar dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi juga yang keempat, yang lebih radikal lagi. Dia katakan, di mana kamu mati, disitulah aku juga dikuburkan. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah kembali ke tanah Moab. Dia berjanji, dia berkomitmen di mana Naomi berada, dia juga akan berada di sana. Bapak, Ibu, Saudara, suatu komitmen yang paling luar biasa adalah dia mengatakan bahwa Allahmu akan menjadi Allahku. Padahal pada ayat sebelumnya, ayat 13, dia mengatakan bahwa tangan Tuhan telah teracung terhadap aku. Naomi begitu mengalami kepahitan sama Tuhan. Dia merasakan penghukuman Tuhan. Dia merasakan satu kepahitan. Dia berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena hukuman Tuhan terhadap saya. Namun meskipun Rut mendengar bahwa Allah telah menghukum Naomi. Naomi begitu pahit kepada Tuhannya. Tetapi Rut tetap mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel. Itu untuk mengikuti Tuhan yang Naomi sembah.
Sungguh suatu keputusan yang luar biasa. Mungkin dia telah membuat komitmen itu bertahun-tahun ketika suaminya hidup. Suaminya menceritakan tentang bagaimana Allah Israel itu telah berbuat mujizat dengan melewati Laut Merah dan lain sebagainya. Dia telah mendengar Allah Israel dan mengambil keputusan untuk mempercayainya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam situasi dan kondisi yang begitu sulit. Iman kepada Tuhan yang melampaui keadaan sekitar kita. Komitmen radikal dalam hubungan yang benar-benar memperkenankan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan pertama di tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kita tahu. Banyak prediksi yang mengatakan bahwa akan banyak krisis-krisis yang akan terjadi. Tapi seperti yang dilakukan oleh Ruth, dia tidak mengerti apa yang akan terjadi nantinya di tanah Yehuda. Namun dia tetap mengambil sikap untuk mengasihi mertuanya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Dan juga dia berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan juga untuk tetap mengasihi Tuhan di atas segala perkara. Sebagai akibatnya, Tuhan tetap menyertai Ruth. Di masa yang sulit sekalipun, Tuhan tetap bersama Ruth dan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati dia dengan berkelimpahan, dengan berkat yang berkelimpahan. Bahkan bukan hanya secara jasmani, tetapi dari keturunan Ruth lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengambil satu pilihan yang tepat seperti yang dilakukan oleh Ruth. Tetap setia meskipun keadaan tidak menunjang. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setiamu terhadap kami. Tuhan, dalam memasuki tahun 2022 ini kami minta penyertaan-Mu senantiasa atas kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan akan terus melanjutkan kasih setiamu terhadap setiap kami. Bapa, biarlah masing-masing kami mengambil satu keputusan, satu pilihan, satu komitmen yang tepat Tuhan. Untuk kami tetap mengikut Engkau apapun yang terjadi. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu itu sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi.